Keberadaan kerangkeng manusia yang terungkap setelah terbit rencana perangin angin, terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Selasa 18 Januari malam. Kala itu KPK melakukan OTT di sebuah kedai kopi di mana transaksi suap diberikan lewat perantara terbit rencana. Namun saat KPK hendak menangkap sang bupati di kediamannya, terbit rencana disebut sempat kabur. KPK dan kepolisian kemudian menemukan kerangkeng manusia berisi sejumlah orang. Kerangkeng yang dimaksud serupa dengan penjara, yakni pagar teralis dan gembok. Selain itu, juga ada sejumlah orang yang berada di dalamnya. Disebutkan bahwa kerangkeng manusia ini sudah berdiri sejak 10 tahun silam. Polisi mengatakan berdasarkan informasi yang ada, tempat tersebut dijadikan sebagai rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan juga anak yang terlibat kenakalan remaja. Namun, beredar kabar bahwa mereka menjadi korban perbudakan. Mereka disebut dipaksa bekerja selama 10 jam dan tanpa digaji. Temuan ini sontak menuai reaksi dari sejumlah pihak, seperti BNN, Migrancare, hingga Komnas HAM. Kepolisian setempat pun kemudian melakukan pendalaman guna mengungkap fakta yang sebenarnya. Penyiksaan, dipukul, lebam dan luka. Yang kelima, mereka diberi makan tidak layak, hanya 2 kali sehari. Yang keenam, mereka tidak digaji selama bekerja. Yang ketujuh, tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Akan segera kirim tim ke sana, ke Sumatera Utara itu, terus juga berkomunikasi dengan berbagai pihak. Jadi ini kami akan tangani dalam skema urgent response cepat. Itu ya, karena ini jelas ada penjaranya, ada orangnya, ada jumlah orangnya, makanya kami akan segera respon ini dengan baik. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan awal terkait temuan penjara atau kerangkeng di rumah Bupati Nonaktif Langkat. Ternyata, ya, tempat itu sudah ada sejak tahun 2012. Informasi yang awal diberikan itu dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang tercandu narkoba, atau ada yang menitipkan dari orang tuanya terkait dengan kenakalan-kenakalan remaja. Nah, tahun 2017 BNK Langkat itu sempat berkoordinasi di sana. Kalau memang itu dijadikan tempat rehabilitasi agar diberikan atau dibuatkan izin secara resmi. Tapi sampai dengan detik kemarin itu tidak ada. Dan ini sedang didalami oleh tim dari kita terkait dengan adanya dugaan dan informasi-informasi yang berkembang. Ini yang terus digali dan tim saat ini terus bekerja mencari fakta-fakta yang ada di lapangan, informasi-informasi yang dapat diberikan oleh masyarakat. Yang disebut tempat rehabilitasi itu tidak memenuhi persyaratan yang ada. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigjen Sulistyo Pujo Hartono dalam keterangannya pada Rabu 26 Januari mengatakan pembangunan lokasi rehabilitasi tidak sembarang dilakukan. Untuk mendirikan tempat tersebut diperlukan syarat formil hingga material. Terkait kasus ini, BNN sudah melakukan penilaian pada penghuni kerangkeng. Dari 48 orang penghuni, baru 7 yang baru mengikuti asesmen. Berdasarkan hasil asesmen, ada 2 orang yang harus dilakukan rawat inap atau rehabilitasi di wilayah Medan. Kami setelah melihat memang tidak layaknya dalam arti kata karena mereka belum punya izin, dan pada saat itu juga kasih rehabilitasi sudah menyarankan kepada adik Pak Bupati, karena pada saat itu keterangan Pak Bupati sendiri bahwa panti rehab itu sudah dikelola oleh adiknya, Ibu. Siapa itu yang Ibu Ketua DPR sekarang? Sriban. Ibu Sribana. Ini yang
dikelola pada saat itu. Mungkin sampai saat ini ya. Kemudian kasih rehabilitasi telah menyarankan untuk melengkapi semua persyaratan untuk resmi berdirinya sebagai panti rehabilitasi. Artinya sampai sekarang belum ada dikeluarkan surat izinnya ya? Sampai sekarang dan kasih rehabilitasi. Mereka menyebut fasilitas yang diberikan terbit kepada anak mereka semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, membenarkan soal penolakan tersebut. Hadi mengatakan para penghuni sel sedianya akan dibawa ke panti rehabilitasi dengan fasilitas yang memadai. Pasalnya, tempat tersebut jauh dari kata layak. Selain mirip penjara, tempat tersebut juga tidak memiliki tim medis untuk memeriksa sejumlah pecandu. Polisi dan BNN kemudian melakukan screening terhadap 48 orang yang sempat ditahan di sel tersebut. Dari 48 orang penghuni, baru 7 yang baru mengikuti asesmen. Berdasarkan hasil asesmen, ada 2 orang yang harus dilakukan rawat inap dan rehabilitasi di wilayah Medan. BNN menyatakan bahwa tempat tersebut tak layak disebut sebagai tempat rehabilitasi. Hal itu lantaran lokasi yang disebut sebagai tempat rehabilitasi itu tidak memenuhi persyaratan yang ada. Pada kerangka ini, dan ternyata dari hasil pendalaman kita memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari. Dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan. Seorang penghuni bernama Jafri Sembiring yang merupakan warga Namo Ukur, Kecamatan Sebinge, Langkat, mengaku sudah bekerja di kediaman terbit rencana sejak 4 bulan lalu. Ia diantarkan keluarganya ke tempat yang disebutnya sebagai tempat rehabilitasi itu. Jafri mengaku sudah 7 tahun lamanya mengonsumsi narkoba. Ia pun kemudian diantarkan ke kediaman terbit dengan harapan bisa sembuh dan bebas dari narkoba. Diserahkan ke sana karena pecandu narkoba. Iya. Nah, selama di sana Bang diapain aja Bang? Apa perlakuan asesmennya seperti apa? Atau ada perlakuan yang katanya dipukuli atau disiksa gitu Bang? Nggak ada, Bang. Nggak ada siksa? Nggak ada. Nah, jadi rutinitasnya sana apa aja Bang? Jadi saya kegiatan pribadi, Bang, cuci baju, bersih-bersih tempat situ. Begitu aja rutinitas setiap hari, ke olahraga, Bang. Selain itu Bang, ada pernah disuruh apa ke ladangnya untuk bekerja? Kalau saya nggak pernah, Bang. Nggak pernah ya. Terus satu sel itu Abang berapa orang Bang? Satu kamar itu Bang? 14 orang. Semuanya pecandu semua. pecandu semua. Pecandu semua. Hal senada diungkapkan juga oleh Freddy Jonathan, warga Medan yang sudah tinggal bersama keluarganya di Sahabat. Menurutnya, selama berada di rehabilitasi sang bupati, kondisinya kian membaik dan tak lagi kecanduan narkoba. Freddy pun mengaku heran dengan pemberitaan yang menyebut bahwa mereka tidak mendapatkan makan yang layak. Padahal, menurut Freddy, makanan yang didapatkannya sangat berlebih. Ia bahkan sampai bisa makan 4 kali di tengah malam karena ada makan malam yang berlebih. Olahraga tiap pagi kita kan itu, aktivitas pun kita kalau pagi itu kadang bersih-bersihkan di pinggir kolam itu, saya nyapu-nyapu, itulah Bang, setiap harinya aktivitas saya. Kalau kerja di ladang Abang? Nggak pernah saya kerja di ladang, nggak pernah kerja di ladang. Betul, iya. Kalau masuk kamar atau masuk ruangan itu jam berapa sampai jam berapa Bang? Ya kalau misalnya kita contoh kayak misalnya mengerjakan kolam, isian kolam gitu Pak. Nah, itu habis selesai saya masuk masuk sel lagi. Masuk sel lagi. Iya. Karena di dalam sel nanti kan kita contoh ada pakaian, bersihkan pakaian, cuci pakaian gitu lah Pak. Selesai nyuci ya jemur luar gitu aja aktivitasnya Pak. Tapi kalau komunikasi nggak boleh ya? Komunikasi nggak Pak. Nggak boleh ya? Dia ada waktu-waktu tertentu itu Pak. Kalau kunjungan keluarga? Kunjungan keluarga itu nggak sembarangan Pak, kan itu ada waktu tertentu juga Pak. Iya, makanya tadi saya Bang, pribadi ya belum ada izinnya. Tapi selama ini saya dalamin bagaimana pemeriksaan kesehatan siapa yang bekerja di sana. Dari penjelasannya di sana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat, dipekerjakan lagi di sana.
dan sebagian besar yang direhab di sana itu oleh pribadinya itu cukup baik. Yang kedua, saya bertanya masalah kesehatannya bagaimana? Itu sudah dikerjasamakan dengan puskesmas setempat dan dinas kabupaten. Nah, ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tetapi harus difasilitasi untuk secara resmi melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut. Itu gambaran dari hasil pemeriksaan kita. Ini masih terus kita dorong teman-teman BNP untuk bisa memfasilitasi itu. Ya, teman-teman sudah berkoordinasi kemarin kepada BNP supaya diajak pimpinan. Yang begini-begini ini harus terus. Kita tahu teman-teman sekalian, Sumatera Utara menjadi tempat nomor 1, ya, dan ini menjadi concern kita. Kita harus tumbuh kembangkan tempat-tempat rehabilitasi swasta karena pemerintah tidak mampu. Swasta pribadi yang tentu harus legal, gitu, harus legal. Jadi ini harus difasilitasi sehingga kemampuan pemerintah untuk membangun tempat rehabilitasi itu sangat terbatas. Tapi sekarang ini tahapannya saya sudah bicara Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Gugus Tugas